Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Putri Nurhalija dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah tentang perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin. Alasan saya memilih materi tersebut karena saya ingin mengetahui bagaimana kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Padahal kalau kita melihat masa sebelumnya, pada masa demokrasi liberal, tentu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut. Demokrasi terpimpin ditandai dengan lahirnya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Gagasan ini diajukan oleh Ketua PNI yaitu Raden Suwiryo dan Letnan Jenderal A.H. Nasution. Isi dari dekret tersebut diantaranya tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran Badan Konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Berikut adalah gambar dari Raden Suwiryo dan Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan salah satu konsepsi yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno yang menjadikan babak baru dalam sejarah Indonesia. Yang membedakan dengan demokrasi liberal yaitu peran presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan tidak ada lagi Perdana Menteri. Dasar negaranya kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu sangatlah memburuk. Hal ini dikarenakan adanya gejolak yang terjadi di Indonesia, di antaranya konfrontasi dengan Malaysia, pelaksanaan politik mercusuar, dan kegagalan dalam usaha mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Demokrasi terpimpin yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sistem ekonomi terpimpin dalam mengatasi ekonomi perekonomian bangsa, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, minimal di bawah pengawasan negara. Dalam hal ini, peranan negara sangat kuat dan berjalan dengan sistem ekonomi komando. Sikap tidak ingin ada campur tangan orang asing menjadi senjata bagi Soekarno untuk menjalankan roda perekonomian atau sering disebut berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan kebijakan Sandering. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab pembengkakan anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Pertokohan Sarinah, dan Kompleks Olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games dan Games of the New Emerging Forecast. Hal ini tentunya menjadikan perekonomian Indonesia semakin kacau hingga terjadi kenaikan harga yang melonjak. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas disusun pada masa Kabinet Juanda
pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan 80 orang. Tugas dari Depernas adalah merencanakan pembangunan nasional jangka panjang dan sesuai dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Program kerja Depernas adalah berupa pola pembangunan semesta berencana tahap 1 pada tahun 1961 sampai 1969. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmani, rohani, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugasnya ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan juga menilai mandaritas untuk MPRS. Yang kedua, kita akan membahas kebijakan Sandering. Kebijakan Sandering diberlakukan pada 25 Agustus 1959. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Yang ketiga ada Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Upaya perbaikan ekonomi yang lain dilakukan pemerintah adalah pembentukan Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pemimpin partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahap kedua yaitu tahap ekonomi sosialis yang menciptakan pembangunan ekonomi yang merata di berbagai daerah. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Akan tetapi, pelaksanaan DEKON malah menyebabkan terjadinya stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pemerintah cenderung mengontrol segala urusan aktivitas ekonomi sehingga hak-hak rakyat tidak terjamin dalam menjalankan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah demokrasi terpimpin seolah tidak tepat sasaran karena tujuannya hanya bersifat politis, tidak bersifat ekonomis. Soekarno lebih memprioritaskan proyek mercusuarnya. Contohnya pembangunan infrastruktur GBK, Monas, dan perhelatan acara internasional, Asian Games dan Ganepo. Sangat menguras kas negara. Proyek mercusuar memang bagus, tapi tidak dibarengi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu tidak stabil. Akhirnya, tahun 1965, ekonomi semakin semerawut dan kenaikan barang mencapai 200-300%. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 1000, uang lama diganti dengan 100 perak dengan uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Trituntutan Rakyat atau Tritura. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.